Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar dan metode kepanduan Hizbul Wathon. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuraini dengan NIM 2019-820278. Bersama rekan saya Nyimas Nurhasana dengan NIM 2019-820082. Buka tutup sambil tertawa, haha. Buka tutup sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung sambil menangis, digulung-gulung sambil teriak, hore. Prinsip dasar kepanduan Hizbul Wathon. Prinsip dasar kepanduan Hizbul Wathon dalam ADHW bab 3 pasal 8 dalam kurung 2 sebagai berikut. Yang pertama, pengamalan akidah Islam, di mana masing-masing anggota harus berakidah Islamiyah, harus mempunyai dasar Islamiyah, mempunyai tauhid, mempunyai kepercayaan di dalam harian kehidupannya sebagai landasan prinsip awal dari anggota gerakan kepanduan Hizbul Wathon. Yang kedua adalah pembentukan dan pembinaan akhlak mulia menurut ajaran Islam. Prinsip yang kedua ini mendasarkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah diutus oleh Allah di dunia ini hanyalah menyempurnakan akhlak manusia, sehingga akhlak merupakan prinsip yang kedua di mana harus dimiliki oleh setiap anggota pandu Hizbul Wathon dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang harus berakhlak mulia. Selanjutnya yang terakhir itu ada pengamalan kode kehormatan pandu. Di dalam kode kehormatan pandu banyak sekali poin-poinnya yang harus dilaksanakan di dalam prinsip-prinsip dasar kepanduan. Selanjutnya ada penjelasan tentang metode kepanduan Hizbul Wathon. Metode pendidikan kepanduan Hizbul Wathon tertera pada ADHW bab 3 pasal 8 dalam kurung 3 sebagai berikut. 1. Pemberdayaan anak didik lewat sistem bergu. Di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepanduan Hizbul Wathon, maka di dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan sistem beregu atau sistem kelompok tidak perorangan. Sistem kelompok yang ada di dalamnya dilakukan di dalam segala bentuk kegiatan. Yang kedua yaitu kegiatan di lingkungan di alam terbuka. Seluruh kegiatan-kegiatan kepanduan Hizbul Wathon diutamakan, diharapkan, dilaksanakan di alam terbuka, sehingga akan mengenal lingkungan yang ada, mengenal alam sekitarnya, mengenal segala apa yang ada di depannya, yang dihadapinya, bahkan dalam segi sosial kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di alam terbuka ini sangat diutamakan di dalam metode kependidikan. Yang ketiga yaitu pendidikan dengan metode yang menarik, menyenangkan, dan menantang. Kegiatan-kegiatan ini adalah metode yang menarik, jadi kita membuat kegiatan-kegiatan kepanduan ini agar menarik, tidak membosankan. Lalu yang keempat ada penggunaan sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan. Di dalam gerakan kepanduan ada sistem penggunaan kenaikan tingkat. Ada tingkat awal, tingkat akhir, tingkat berikutnya, tingkat purwa, tingkat madya, dan tingkat utama. Tingkat-tingkat itu berada di dalam anggota kepanduan Hizbul Wathon. Di dalam tiap golongan, baik golongan atfal, baik golongan pengenal maupun golongan penghilang, itu semua mempunyai sistem kenaikan tingkat. Tiap-tiap kenaikan tingkat pasti ada ujian-ujiannya. Ada ujian-ujian syarat kenaikan tingkat yang nantinya akan dilalui oleh masing-masing anggota di dalam golongannya masing-masing. Yang kelima, sistem satuan dan kegiatan terpisah antara pandu putra dan pandu putri. Karena sifat rohaniawan antara putra dan putri berbeda, maka di dalam kegiatan-kegiatan Hizbul Wathon harus dibedakan, harus dipisahkan antara putra dan putrinya.
Semuanya itu dilaksanakan sejak dari rumpun, sejak dari pasukan, sejak dari ambalan atau sejak dari kawan, itu semuanya harus dipisah antara putra dan putri, mengingat sifat rohanian putra dan putri adalah berbeda.